Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Nyatakan sekali lagi, kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu. Katakan, ajari kami ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ku tiada. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada. Boleh nggak Bapak Ibu Saudara, kita sambil gandeng tangan kanan dan kiri kita. Dan boleh sambil diangkat bersama-sama tangan kita Bapak Ibu Saudara sambil bergandengan tangan. Boleh kita katakan bersama-sama, ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batas ya. Kasih-Mu, kasih-Mu sungguh tiada batas. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh serukan amin. Saya boleh mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan dan kita ada penyerahan anak. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri bersama-sama. Saya boleh mengundang anak-anak, orang tua yang ingin diserahkan boleh maju ke depan juga. Ya puji Tuhan, hari ini ada beberapa keluarga yang akan menyerahkan anak. Pertama naik dulu pertama itu untuk Ilona dan Dian Jitro, ayahnya Ricky dan ibunya Gamira. Nanti dulu ya, Ricky mana? Dan Gamira. Lalu berikutnya Yakob Selo Pratama. Yakob, oh ya, dengan ayahnya ada? Absen, oke. Ibunya Stefani Priscilla. Ya. Kemudian Gevan putra Dia.
diwakili oleh omanya hari ini. Tidak apa-apa, yang penting anak-anak ini perlu diserahkan kepada Tuhan. Supaya ada perlindungan daripada malaikat Tuhan. Sehingga tidak ada roh-roh lain yang boleh mendahului, menguasai anak-anak ini. Karena Tuhan sangat berkenan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ya. Dan selanjutnya kita doakan untuk orang tua, oma, untuk mereka boleh mendidik, mengarahkan anak-anak ini untuk takut akan Tuhan. Itu yang nomor 1. Dididik sesuai dengan ajaran Tuhan. Supaya ketika mereka besar tidak perlu diawasi maksimal. Tapi mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukannya. Ya, roh takut akan Tuhan itu yang terpenting di dalam hidup ini. Mari kita arahkan tangan kepada anak-anak ini. Ilona Fania, menyerahkan engkau ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Malaikat Tuhan terus bersamamu. Dian, Jitro, Suwandi, Tuhan menyertai dan terus melindungi engkau siang dan malam. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tuanya, Ricky, Mira, biarlah mereka terus bersatu untuk menjadi orang tua yang mendidik dan mengarahkan anak-anaknya dengan baik dengan firman Tuhan yang mereka tahu. Terima kasih Bapak Yakob Selo Pratama, dan sesuai dengan iman dari orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan dan menjadi milik Tuhan pada hari ini. Seluruh hidupmu dikuasai oleh Tuhan bersama dengan perlindungan malaikat Tuhan. Berkati Stefani, orang tuanya, dan juga ayahnya Sondi. Tuhan, engkau memberikan mereka juga perlindungan roh yang takut akan Tuhan untuk terus mengajar mendidik anak-anak ini. Terima kasih Tuhan untuk Gevan, sesuai dengan iman daripada orang tua dan omanya. Tuhan berkati supaya anak ini diberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan dan roh Tuhan menguasai hidupmu, dibarui. Tidak ada roh-roh lain yang masuk di dalam hidupmu. Engkau dipakai oleh Tuhan di masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Ibu Wijaya Tuhan, biarlah terus mendidik anak ini menjadi anak Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagi sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita katakan Hosana, Hosana bagi sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Minta rohnya datang mengurapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan rohmu Tuhan, urapan yang baru turun atas kami semua. Agar kami mengerti jalan-Mu Tuhan, agar kami bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ada di sini.
Urapi setiap kami Oh Tuhan. ya Rabbanasya. Urapi setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Biar rohmu terus menemani kami. Mengurapi, memberikan kami hikmat, marifat, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hadapan-Mu. Sekarang dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Siapa yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai sekali lagi. Buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Katakan, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Aku juga bangkit. Sebelah menyebelah katakan, kamu juga bangkit. Jangan lesu-lesu ya. Semangat bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu kembali di awal April ini ya. Jadi sudah masuk dalam triwulan kedua, Saudara. Luar biasa. Tuhan cepat sekali waktu kita berlalu ya. Nah, kemarin kita memperingati Paskah dan hari ini seminggu berlalu dari kebangkitan Tuhan. Artinya momen-momen di mana pada saat itu Tuhan setelah bangkit ada di mana Saudara? Tuhan setelah bangkit langsung ke surga? Ada di mana? Di dunia, ya. Di Yerusalem, ya. Saat itu. Jadi sampai berapa lama Tuhan masih di dunia? 40 hari. Nah, inilah momen-momen itu, ya. Kita memperingati momen di mana saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit, dia masih di bumi ini. Terus dia membuat banyak mujizat-mujizat, ya, banyak orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Dan itulah momen-momen ini, jangan kita hanya lalukan begitu aja. Kita mesti tarik momentum apa saat ini. Setelah Paskah berlalu udah selesai. Apakah masih ada sukacita seperti minggu lalu? Yang hadir juga agak lebih kurang gitu ya kan. Nah, apakah sukacitanya juga kurang gitu kan. Nah, ini yang menjadi PR kita itu harus stabil ya. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai yang disebut orang beriman kita itu ya. Nah, tarik momen ini adalah momen di mana Tuhan Yesus di bumi banyak membuat mujizat. Katakan amin. Nah, saudara mau mujizat enggak? Mau mujizat enggak? Mau, ya tahu? Pasti semua orang mau mujizat. Nah, ini momen tidak hanya ini saja, tapi ini khusus 40 hari ini adalah momen di mana Tuhan Yesus itu banyak membuat mujizat saat itu di bumi ini. Masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan orang-orang di seputarnya di bumi. Ya, belum naik ke surga. Nah, mari kita terus menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dari saat itu, ya, nanti Tuhan naik ke surga, lalu memberikan kita Roh Kudusnya, itu yang kita pakai terus sekarang sebagai orang beriman. Satu hal yang kita harus kenakan terus dalam hidup kita adalah 3 in 1, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, itu udah nggak bisa dirubah paket itu. Coba tampilkan ayat yang 1 Korintus 13 ayat 13. Yuk, sama-sama kita baca dengan kuat ayat pertama ini. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang setuju katakan amin. Yang kenceng aminnya, amin. Nah, jadi saudara punya iman pasti gandeng dengan pengharapan. Nah, berikutnya akan menelurkan, menghasilkan kasih. Betul? Amin. Nah, apa sebabnya sekarang kita kadang-kali iman naik turun? Apa tuh? Tidak stabil.
kayak lampu Natal, biar pet. Ya. Karena apa? Ada masalah dalam hidup kita. Ada banyak hal yang mungkin kita pikirkan, kita alami. Ya. Tapi 3 ini harus selalu ada dalam hidup seorang Kristen. Yang disebut orang beriman. Ya. Nah, dengan bagaimana caranya? Karena penggenapan daripada pengharapan itu Tuhan Yesus sudah lakukan. Yohanes 3:16 yaitu apa itu? Apal semua itu ayat Mas. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, penyelamatan itu adalah melalui penyaliban Tuhan Yesus. Tapi dia datang lahir di dunia ini sebagai manusia seutuhnya. Jadi orang-orang zaman itu melihat di depan mata mereka, sebagian juga tidak percaya. Ya, tapi sekarang kita yang sudah 2000 sekian tahun melewati itu, ada history, ada sejarah di mana kita itu melihat bukti-bukti yang begitu banyak ada membuktikan kebenaran itu. Terus kita masih bertanya-tanya, benar enggak sih Yesus bangkit? Orang-orang itu kan waktu itu begitu. Apakah yang disalib itu benar Yesus? Ada yang bilang dipalsukan. Ya. Terus ketika bangkit kubur kosong katanya dicuri. Ya. Dan sebagainya. Itu artinya tidak punya iman. Karena iman itu adalah di Ibrani 1 dikatakan iman adalah percaya segala sesuatu tapi bahkan tidak melihat sesuatu yang belum terjadi. Yang kita belum lihat tapi harus percaya. Jangan kayak iman Thomas, percaya setelah melihat. Kadangkali terlambat kita. Ya. Nah, terus kita mengapa harus percaya kepada Yesus Kristus ini yang sudah dibuktikan kebangkitannya, kematiannya. Karena siapa sih di dunia ini yang bisa menyelamatkan dan menebus dosa manusia? Janji memberikan surga kepada kita. Kalau belum tahu dan belum berasal dari surga, tidak bisa, omong kosong itu. Ya. Jadi hanya yang berasal dari surga, turun ke bumi, balik ke surga lagi, itu bukti bahwa dia manusia surga dan sanggup memberikan jalan ke surga. Amin. Kita lihat Yohanes 3 ayat 12-13. Kamu tidak percaya waktu aku hanya besar, siapa itu? Yesus berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tentang hal-hal yang duniawi aja tidak percaya. Waktu itu bersama-sama Yesus. Ya, tidak percaya. Apalagi ngomongin tentang yang tidak kelihatan. Yang surga. Buktinya apa? Mereka dengar bersama-sama Yesus 30 tahun lebih. Ya, tapi ketika Yesus bangkit, dibilang dicuri orang. Ketika Yesus menampakkan dirinya di kubur itu, dibilang siapa kamu? Ya, dikira tukang penjaga kuburan lagi. Luar biasa. Untung Tuhan Yesus gak baperan gitu kayak kita. Ya, luar biasa. Itu artinya mereka tuh kumpul doang. Si Yudas lagi, dialah maklarnya Tuhan Yesus. Yang dipakai untuk menjual Yesus. Karena hatinya, pikirannya, matanya duit. Sehingga ketika sudah ditangkap Yesus akan diadili dan dijadikan korban.
dia baru sadar. Tapi telat. Sadar, tidak cepat berbalik. Tidak cepat bertobat. Tapi dia putusin sendiri. Udahlah, nggak ada gunanya hidupku, aku udah salah besar. Menjual Yesus. Ya, dia gantung diri. Sudah gantung itu masih nggak selesai, jatuh tubuhnya dan perutnya terbelah, ususnya keluar. Jadi mati mengenaskan, mati percuma, mati sia-sia. Ya, lain dengan Petrus, dia juga bersalah. Ketika ayam jantan berkokok berapa? 2 sus. 2 kali ternyata. Tapi dia bohongnya 3 kali. Menyangkal Yesus 3 kali. Ketika ayam jantan berkokok 2 kali. Itu Yesus bilang dan tergenapi. Lalu dia tertemplak. Dia sadar, waduh benar ya. Apa yang Yesus omong. Dan dia langsung nangis berlutut di situ dan minta ampun. Apa hasilnya? Petrus khotbah 1 kali. 3.000 orang diselamatkan. Bertobat. Itu Petrus. Jadi mari kita mudah untuk minta ampun. Mudah untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan pegangin dosa lama-lama. Penyesalan oke, penyesalan. Tapi gak mau bangkit dan berbalik kepada Tuhan. Itu sama aja. Ya, hanya menunggu bom waktu aja. Untuk jadi seperti Yudas nantinya. Nah, mari kita harus cepat ketika Tuhan ingatkan ada kesalahanmu nih. Ada dosamu ini. Cepat bangkit, cepat berbalik. Dan minta ampun sama Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi alatnya Tuhan kayak Petrus. Ya, menjadi luar biasa. 1 kali khotbah ribuan orang dimenangkan. Hari-hari ini mungkin tidak seperti itu. Saudara tidak mesti harus khotbah KKR besar-besaran. Lalu banyak orang disembuhkan, dipertobatkan. Bukan seperti itu lagi. Visi yang didapatkan sekarang Pak Niko adalah reach everyone. Jangkau setiap orang. Orang itu siapa? Siapa yang ada di seputar saudara yang belum bertobat. Yang belum dibereskan hidupnya. Belum menerima Tuhan Yesus. Itu sangat banyak di seputar kita. 1 persatu, 1 lawan 1. Seperti salesman yang setia tuh, door to door. Ketuk pintu, jualan, wah ngomongnya luar biasa. Nah, tapi sekarang kita jualannya Yesus. Bukan jual kayak Yudas, bukan. Tapi memberitakan tentang Yesus yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Itu yang sekarang ini visinya, ya. Semua orang, everybody, reach everyone in the world. 2024 yang nanti akan digongkan di SICC 3-5 Juli. 6 Julinya itu di Gelora Bung Karno. Semua boleh hadir. Kalau yang di SICC itu pakai pendaftaran dan sudah tutup. Sudah lama tutup. Karena yang dari luar negeri rebutan mendaftarkan diri. Tapi yang di Indonesia sangat santai. Sehingga tidak kumanan. Itulah visi Tuhan saudara hari-hari ini. Ya, melalui gembala pembina kita, Pak Niko yang dipakai Tuhan terus untuk melanjutkan amanat agung itu. Jadi iman kita itu kan menjadi orang Kristen sama dengan orang percaya. Orang beriman sama dengan orang percaya. Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi iman plus pengharapan menghasilkan kasih. 3-in-1 ini harus memenuhi seluruh hidup kita. Karena kebangkitan Yesus adalah hidup. Kan? Ya, karena dia bangkit kita memperoleh hidup, betul? Kemarin kita udah sorak-sorai luar biasa. Sebab dia hidup ada hari esok. Bangkit sama dengan hidup, sama dengan hari esok. Penuh harapan. Yeremia 29.
ayat 11. Bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Tidak letoi. Tidak ngadesu. Apa madesu? Masa depan suram, coret itu, jilid. Jauh-jauh dari pikiran kita. Tapi kita harus beriman penuh. Iman itu menjadi kehidupan kita. Yang dilihat orang di luar, kamu itu orang beriman. Jadi ya harus praktek. Dengan iman kita punya pengharapan, tidak gampang mengeluh, tidak gampang maki-maki orang, tidak gampang nyalahin orang, dan sebagainya. Dan penuh kasih. Itu, nggak bisa keluar dari itu. Itu seluruh hidup kita. Sepanjang umur hidup kita. 3 in 1 ini harus ada. Nah, iman itu katanya kan cuma sebiji sesawi ya. Betul nggak? Miliki iman sebiji sesawi. Saudara tahu biji sesawi itu paling kecil dari segala biji. Makanya dipakai untuk perumpamaan itu. Dan pohonnya sesawinya itu bisa gede 6 meter tingginya. Daunnya, panjangnya. Dan gemuknya itu bisa, cabang rantingnya itu bisa 10 cm lingkarnya. Dari biji yang lembut, lebih lembut dari merica kita. Iya betul. Ya. Nah dari segitu kecil melambangkan iman yang sekecil itu bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi you harus punya. Yang sebiji sesawi aja itu punya enggak? Cek dulu. Adakah kita hidup dalam iman? Itu enggak mudah-mudah. Ketika lagi sulit, lagi susah hidup, SH, susah hidup. Ditawarin pekerjaan-pekerjaan, ya lowongan-lowongan yang ngeri-ngeri sedap. Ini enak, gajinya besar dan sebagainya. Diajakin ikut-ikut jualan-jualan yang gelap-gelap. Mungkin menikmati sementara. Tapi akhirnya berujung di lembaga pemasyarakatan Cipinang atau Salemba. Apa saudara mau besuk? Bu Mary mungkin banyak ya besuk di sana. Banyak di sana tuh Matius, Filipus, siapa tuh lagi tuh Bu? Ya betul ya, Markus, Matius, ada semua di sana. Nah ini orang beriman. Di mana pengharapannya? Salahnya siapa? Tuhan. Ya memang Tuhan gak ngasih saya rezeki. Loh rezeki turun dari surga. Rezeki harus diusahakan. Bekerja dan berdoa. Jangan malas-malas. Orang malas jangan makan. Firman Tuhan yang ngomong. Bukan saya. Betul? Iya. Kerja sekecil apapun Tuhan beri berkat. Tapi kalau nggak kerja ya angin yang lewat. Makanlah angin sampai kembung. Ya. Nah kalau iman sekecil itu ya, masa kita nggak bisa sih? Ya, tekuni iman. Ya Tuhan kadang-kadang saya ragu, kadang-kadang saya goyah, kadang-kadang saya kecewa. Gitu, secara manusia hidup normal. Pernah kecewa? Ada yang nggak pernah kecewa? Tolong angkat tangannya. Tinggi-tinggi biar kita doakan. Supaya kecewa. Sebab kalau kecewa nanti terus bergumul. Ya enggak? Kecewa nih kenapa ya Tuhan? Kenapa itu begitu Tuhan? Kenapa ini begini? Kenapa Tuhan? Terus kenapa terus? Nah hasil dari jawaban kenapa itu ada 2. Akhirnya memutuskan untuk ikut seperti Yudas. Udah deh kalau kayak gitu aku udah kecewa nih. Dah lari aja. Lari dari Tuhan. Tinggalkan percuma.
bergereja, berkul, ya. Semua orang-orang juga pasti menghakimi kita. Masih bagus dihakimin orang daripada dihakimi Tuhan, vonisnya udah langsung out dari surga. Itu akhirnya binasa karena meninggalkan Tuhan. Tapi yang satu mungkin kelas yang lain dia tekuni, oh ya aku salah jalan. Seperti Petrus. Balik sama Tuhan seperti anak bungsu yang pulang jadi kere. Habisin uang semua. Tapi bapaknya menerima dia. Dan dia jadi anak kembali. Tidak jadi pembantu. Begitulah. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini pasang di sini nih, iman, pengharapan dan kasih. Tidak ada alasan apapun. Masalah boleh datang. Tapi buktinya mana kalau engkau beriman? Tidak boleh tawar itu. Karena kita adalah orang beriman. Enggak bisa dicabut itu. Udah dari semuanya karena kita percaya Tuhan. Nah, demikianlah. Ya. Kalau saya mau lihat contoh kehidupan iman ya dari Alkitab kita. Ada seorang yang bernama Yusuf, anak yang dikasihi, anak emas lah dari bapaknya. Terus dizolimi sama saudara-saudaranya. Kan? Mau dibunuh, masukkan sumur, tapi akhirnya jangan sayang. Kalau dibunuh cuman hilang gitu aja, kita nggak dapat apa-apa. Lebih baik kita jual dapat duit. Nah kayak Yudas lah kita, uang. Dijual. Dan dengan dijual itu dia menjadi orang pelayan di Mesir. Dengan menjadi pelayan di Mesir, dia nggak setiap hari merenungkan dirinya, nasibnya enggak. Dia tetap kerja dengan sangat baik. Sehingga sampai si Nyonya Potifar itu jatuh hati sama dia. Kemudian diajak berselingkuh. Imannya lagi kuat. Dia bilang no. Ya. Tapi kalau bilang no jangan jongkok di situ. Tapi apa yang dilakukan? Lari. Resikonya apa? Resikonya apa lari? Penjara. Dibalik omongan Yusuf ya. Karena ini kan orang penting istrinya. Dia enggak mau dong ngaluk. Ya, dia difitnah bahwa dia yang akan memperkosa dia. Penjara dong. Tapi di penjara juga dia tidak menggubuli nasibnya. Enggak. Terus punya iman. Dia melakukan yang terbaik di penjara. Ujung-ujungnya dia jadi orang penting di penjara itu. Ya kan? Membantu dari kepala penjara. Sampai suatu hari kepala penjara mimpi dan Tuhan beri dia hikmat dan dia bisa mengartikan itu. Sampai akhirnya raja bermimpi dan tidak ada ahli-ahli, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Kepala penjara menawarkan Yusuf, raja setuju. Lalu Yusuf datang ini dengan pakaian resmi sebagai orang penguasa penting atau pakaian penjara? Pakaian penjara. Narapidana. Ya kan? Karena dia dari situ. Tapi di dalamnya bukan orang yang terpenjara. Di dalam hatinya ini bukan orang yang terpenjara. Dia bebas melakukan apa yang dia terima dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan pakai dia. Mimpinya terjawab. Raja senang, sukacita, naik langsung dia jadi wakil raja. Orang nomor 2, orang penting nomor 2 di Mesir. Penggenapan daripada mimpi dia sendiri. Berapa tahun? 13 tahun kalau nggak salah. Dengan sabar menekuni imannya. Sampailah dia di titik yang Tuhan sudah rencanakan buat dia. Itulah perjalanan iman, saudara. Banyak gelombang.
Banyak yang mau menjegal, banyak yang mau membuat dia tidak usah melakukan itu. Tapi tekun, terus jalanin aja. Apa saja yang sedang Tuhan izinkan terjadi, jalanin terus. Nah, dan sampailah kepada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai saudara-saudaranya itu datang minta-minta, ngemis-ngemis, minta bahan makanan karena sedang dalam paceklik panjang. Kalau dia bisa, dia mau babat ini semua dulu yang jual saya, ya kan, yang jahatin saya, bisa sangat panggil tuh prajurit-prajurit kerajaan, habisin ini semua, beres. Tapi kan enggak, ya walaupun sedikit ada jebakan yang dia masukkan piala itu ya ke dalam bahan-bahan makanan itu. Untuk menjebak supaya adiknya dibawa sebetulnya. Tapi dia tetap nangis di kamarnya bahwa Tuhan itu baik. Mengangkat dia bukan untuk bersombong riah, tetapi untuk menjadi berkat. Amin. Ingatlah saudara bahwa pengangkatan, penghargaan itu datangnya dari Tuhan saja. Jangan kita mengangkat diri sendiri. Pasti enggak akan lama. Perjuangannya juga banyak. Tapi kalau Tuhan yang mempromosikan kita, tiba-tiba aja seperti itu. Ketika dia keluar dari raja, sudah ganti pakaiannya. Enggak mungkin dia pakai pakaian narapidana lagi. Menjadi Perdana Menteri. Pakai pakaian apa sekarang? Kebesaran. Kerajaan dalam waktu yang lama enggak? Kira-kira ngomong sama raja itu berapa sih? Paling-paling 30 menit ya. Atau mungkin bahkan 15 menit. Sedang dia jalanin 13 tahun hidupnya dalam waktu sesingkat itu. Berbalik. Amin. Mungkin perjalanan hidup saudara panjang dalam pergumulan. Terus pergumulan mempertahankan iman kita. Nanti pada waktunya pintu dibukakan Tuhan seperti membalikan telapak tangan. Asal engkau tetap jaga imanmu. Jangan terbawa ke sono kemari. Ya kan? Gereja aja begitu saudara. Ikut aku yuk, di sana tuh dapat makan siang. Di sini dapat enggak? Dapat makan siang enggak Bapak Ibu kalau di sini? Enggak. Jawab yang jelas lah. Pak Teddy dapat makan siang enggak Pak? Dapat bayar sendiri sebelah ya Pak? Kecuali pelayan ya, pelayan. Ada ya, gereja-gereja menawarkan ini, menawarkan itu. Tapi kalau engkau hanya mencari itu, iman itu akan diuji. Setiap saat, kapan aja. Datang masalah, datang kegoncangan, enggak akan tahan. Disitulah yang akan terbukti. Ya. Nah itu Yusuf sudah menang dan dia mencapai apa yang Tuhan tentukan buat dia. Saya mau sedikit cerita tentang masa lalu. Mungkin sudah ada yang dengar, tadi pagi juga saya sampaikan. Bahwa hidup saya dari kecil itu orang susah. Bukan anak orang berada. Ya, bahkan di bawah rata-rata lah. Ya bahkan sih tetap bisa. Ya, sekolah juga bisa. Tapi sekolah kalau zaman sekarang itu namanya dapat beasiswa. Gitu. Ya, tapi di rumah saya itu dipakai untuk gereja. 22 tahun rumah lama, rumah gede, gereja ada di situ. Dan tidak kontrak ya, gratis. Semua kakak-kakak saya itu sudah keluar. Karena kota kecil tidak ada SMA jadi harus sekolah di kota lain. Tinggal saya sendiri karena beda dengan yang terdekat saya itu 7 tahun. Jadi saya jauh. Karena banyak kakak-kakak saya itu yang mati ketika bayi. Dari 12 tinggal 4. Dan saya memang asli paling akhir. Lalu mama saya berjanji, ini paling akhir Tuhan. Biarkan paling jelek gak apa-apa.
Amin saudara, saya paling jelek. Memang yang lain putih-putih semua saudara, ya. Tapi berikan dia sehat, jadikan dia anakmu yang takut akan Tuhan. Itu doa ibu. Ya, berjalannya waktu dari kecil sampai setua ini saya tidak pernah opnam, tidak pernah sakit berat kecuali melahirkan doang. Itu yang menjadi jawaban iman dari seorang ibu. Berjalannya waktu terus ya, sebelum menikah saya bergumul jodohku siapa ya. Ada hamba Tuhan yang datang di kota kecil saya itu, dia menubuatkan, saya nggak kenal. Waktu itu SMA kelas 2. Teman-teman saya udah pada punya pacar gitu kan. Tapi kan katanya saya kan agak jelek gitu kan, agak tapi ya. Kapan ini dapat jodoh gitu kan. Terus hamba Tuhan tuh bilang gini, jodohmu adalah orang yang melayani aku di front terdepan. Itu saya masih terngiang sampai sekarang. Di front yang terdepan. Nah mulai dari mahasiswa apa tuh kenalan ini. Banyak yang melayani Tuhan, tapi tidak pas ya. Mungkin ada yang beda agama, ada yang enggak pas, semua enggak pas. Saya tidak mau, iman tuh iman. Begitu tidak sama agama, tolak. Walaupun senang, itu iman. Ya. Nah datang yang terakhir itu, Mr. Rudy, dia bukan melayani Tuhan saat kita ketemu. Rambutnya gondrong, seperti orang tidak ke gereja saat itu, sedang kecewa. Ya, dulunya pelayanan di KOR. Kalau GKI itu KOR terus ya. Dari dulu, sekarang dan selamanya. Ya, ketika ketemu, masa ini Tuhan bilang di front yang terdepan. Saya pikir minimal evangelis gitulah ya. Ternyata dalam perjalanan waktu, begitu dia ketemu, itu seperti ada api disulut. Langsung dia mau ikut kita, langsung mau melayani, sampai saya melayani ke penjara, sampai mana. Waktu itu belum GBI. Dan terus malah akhirnya tuh nyalip saya gitu. Dia luar biasa semangatnya, sampai akhirnya singkatnya itu ditunjuk untuk jadi hamba Tuhan di sini. Nah saya yang nolak justru. Lah kok jadi nolak gitu. Karena saya pengalaman keempat ini, yang 3 itu semua hamba Tuhan full time. Ya, ada satu kakak perempuan saya tuh jadi istri gembala, tapi dia terus dibully. Jadi di situ saya trauma, saya bilang saya nggak mau. Saya tidak mau jadi istri hamba Tuhan. Kan gaji nggak seberapa, waktu itu kan di Astra lumayan gajinya kan. Nanti saya gimana dong? Sudah gitu perjuangannya untuk mempertahankan label istri gembala tidak gampang. Berjalan waktu selama 4 tahun saya bergumul dan memang Tuhan jawab semuanya dan akhirnya jadilah. Itu masih istri, ya masih istri gembala. Terus akhirnya kan istri harus menopang sepenuhnya. Ternyata menopang itu tidak hanya menyediakan minum, bajunya, menolong apa di rumah, tapi sampai di dalam pekerjaannya, yaitu sebagai hamba Tuhan. Kan? Sampai akhirnya dia sudah mulai tidak mampu banyak, dia mulai bilang, kalau aku tidak ada kamu nerusin. Saya bilang enggak ada, bisa. Karena di wadah Paniko ini tidak ada hamba Tuhan wanita. Gembala wanita waktu itu tidak ada. Selalu kalau suami meninggal, ya sudah ganti yang lain. Terus mungkin dia doa terus, nggak tahu saya. Ya. Berjalannya waktu, pokoknya saya selalu akan ada di gereja. Akan menopang pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tidak perlu jadi gembala, saya bilang. Itu ada yang lain, pasti ada yang lain. Sampai akhirnya sebelum beliau wafat, itu perubahan ada terjadi dari wadah Paniko ini. Jadi memang tidak diumumkan secara resmi bahwa wanita boleh naik, tapi tidak dilarang. Dan jadilah itu seperti sekarang ini. Jadi saya tidak
melanggar aturan dari Paniko, tapi disahkan. Cuman ada 2 kalau nggak salah di seluruh jajaran Paniko ini yang benar-benar diokein naik sebagai gembala. Nah itulah perjalanan saudara. Saya nggak mau, benar-benar nggak mau. Jadi kalau promosi itu datang dari Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita. Amin. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Jadi iman itu sekecil apapun, tapi tidak dengan tujuan untuk ini, untuk itu. Terserah Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan tulus hati. Sekarang ini yang tadi saya sampaikan, everyone harus kita jangkau. Setiap orang. Tidak usah dari mimbar ini toh. Dari siapa yang kita temui, kita bisa jangkau. Tadi saya kesaksian juga, tadi malam baru. Ada seorang yang sudah pindah dari sini, agak jauh. Dia diproses Tuhan berat. Sakit penyakit, juga masalah dalam keluarga. Tapi itu semua sudah dipulihkan semua. Dan dia tetap tekun. Dulu dia pelayan yang aktif, saudara. Yang kemana-mana misi dan sebagainya. Ya, terus berhenti total, nggak melayani apa-apa. Akhirnya dia di tempat yang jauh ini, ya dia cuma menyediakan hati. Tuhan mau pakai apa saja, tetap ikut cool di daerahnya. Dan akhirnya tadi malam dia benar-benar kaget karena ada seorang dari anggota coolnya itu, pasang suami istri, minta mau konseling sama dia. Lalu dia bilang, loh saya ini siapa? Saya bukan hamba Tuhan, bukan gembala coolnya. Tapi dia maksa minta mau konseling, layak enggak saya? Dia rendah hati seperti itu. Dan saya bilang, lah ini kan penggenapan everyone. Amin. Begitu ceritanya saudara. Gak usah kita cari-cari. Tapi orang akan datang kepadamu. Minta didoakan. Ya, minta di konseling. Artinya dijelaskan tentang Tuhan. Itu kan pelayanan yang luar biasa. Amin. Tidak harus di mimbar ini. Sekarang itu modelnya begitu. Dan singkatnya dia akhirnya saya supaya layak minta tolong didoakan. Doakan lewat telepon di malam. Doakan pengurapan. Supaya sah. Itu. Hasilnya saya belum tahu. Karena sudah malam sekali. Nah itulah saudara, jangan merasa dirimu kecil. Siapapun engkau bisa dipakai Tuhan hari ini. Amin. Engkau punya toko, engkau punya apa lagi, sekolah, teman sekolah, engkau punya orang-orang di kompleks, di arisan, di mana lagi, itu adalah jemaat-jemaat Anda yang engkau bisa khotbahin, bukan khotbah, tapi beritakan tentang Tuhan. Ini musimnya seperti itu. Ya, Tuhan sedang bekerja melewati everyone dan everybody. Setiap kita dipakai Tuhan. Apalagi lingkungan Anda yang masih banyak non-Kris. Bukan kita berkhotbah ya, tapi ini loh hidup tadi itu. Iman, pengharapan dan kasih. Nah kasih itu kita baca sebentar. Apakah kita sudah lulus semua? Dalam hal kasih ini, tadi dari berikut, kalau kita punya iman, kita ada pengharapan, lalu kita pasti gampang melakukan kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kita baca gantian, saya ayat 4 mulai. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Stop dulu. Ada berapa itu? Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. 4. Ya, sudah belum? Jawab sendiri masing-masing. Sudah belum ada dalam hidup kita. Ini Tuhan mau loh tentang kasih. Berikutnya 5, silakan 1, 2, 3. Nah, berapa lagi itu? Tidak melakukan yang tidak sopan, artinya tidak kurang ajar.
Ya, kepada sesama, kepada orang tua, apalagi zaman-zaman sekarang ini anak-anak itu begitu, aduh saudara. Saya percaya di sini enggak ada lah. Amin. Semua anak-anaknya manis semuanya. Karena takut akan Tuhan. Ada iman tadi anak-anak itu. Kenapa perlu diserahkan kepada Tuhan? Itu perlindungan dari Tuhan. Dari malaikat Tuhan, dari roh Tuhan masuk dalam dia. Jangan dianggap sepele yang seperti itu. Iblis tidak bisa menjawabnya. Tapi plus kita orang tuanya ceritakan, kasih tahu, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan nonton game, main game terus. Hanya nonton apa itu, Upin Ipin. Enggak ada gunanya. Yang remaja itu apa tuh, Korea itu. Apa namanya? Pak Henry tahu pasti. Drakor ya, drakor betul. Drakor itu bersambung terus dan nggak ada selesainya. Hasilnya apa? Itu loh, pemuda di Korea itu semua habis. Gereja enggak punya anak muda di Korea. Gereja kosong. Padahal waktu itu zaman Choyonggi, wah luar biasa. Karena apa? Tidak diberikan modal untuk iman mereka. Jadi dari kecil sekali anak ini dididik. Berdasarkan dengan asas-asas firman Tuhan. Kalau anak berantem sama kakaknya, ya kita mesti kalahin yang gede. Kamu tuh nggak boleh gini, jangan juga. Ya, lakukan apa? Yang kecil juga harus menghormati yang kakaknya. Itu firman Tuhan. Ya, apalagi jangan mencari keuntungan diri sendiri. Artinya sama dengan egois. Hanya untuk aku, yang penting aku, semua aku. Ya, tidak pemarah. Kalau dididik, diarahkan, dibetulkan, jangan marah, jangan ngambek. Ya, di mana saja, di sekolah, di rumah, apalagi di rumah. Ya, ada anak yang ditegur sedikit marah, minggat saudara. Wah, sekarang caranya kan begitu. Dan di luar di sana dia semaunya membuli yang lain, ngerampok, nakal. Itu semua asal usulnya tidak takut akan Tuhan. Terus apalagi? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya sama dengan mengampuni. Nah ini sudah cek semua hati kita. Terus 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Sekarang ini orang bersukacita karena kebenaran atau plus ketidakadilan. Halo, berapa banyak orang masuk penjara atas nama orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang kecil menjadi tumbal karena mereka punya uang. Dia yang masuk menderita di sana, tapi dia terus bersukacita atas ketidakadilan. Nah itu paling dalam nerakanya paling dalam. Nah, jangan pernah lakukan orang yang di bawah kita dengan semena-mena. Katakan amin. Apakah saudara punya utang terhadap pembantu ART? Nih jangan ketawa Bu Mary. Ada enggak yang seperti itu anak Tuhan? Halo? Banyak. Sangat banyak. Itu yang mengerikan saudara. Loh kamu punya karyawan, berani punya ART harus hitung, kau bisa bayar dong. Ini tadi yang pagi enggak keluar ini. Yang siang keluar ya Bu ya? Enggak keluar yang tadi. Saya enggak tahu, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Karena ini mengerikan saudara, banyak sekali. Ya, saya bilang enggak usah di sana-sana lah, di sini-sini juga lah. Harus kita berikan, kalau dia mau nitip enggak apa-apa. Ya toh? Saya punya mbok itu ikut saya puluhan tahun. Dia pernah ngambil uangnya. Semua saya pegang. Tapi 1 sen pun saya enggak pernah pakai uang dia. Bahkan saya taruh di bank supaya dapat bunganya. Apapun menjadi keperluan dia, ya saya yang. Dia bilang ambil uangku ya, kadang-kadang saya enggak lah. Kenapa mesti ambil uang dia? Gitu. Ya. Jadi ini
bukti daripada orang beriman juga. Bagaimana kita mau jadi saksi everyone tadi, tapi kesan orang di sono, orang-orang di bawah kita, ya punya utang sama gue. Kalau minta marah-marah. Dia mau pakai, dia mau enggak, terserah dia. Beri. Ya, ini Tuhan diingatkan. Hati-hati saudara. Jangan ada yang simpan haknya orang lain. Penting. Ya. Baik. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, D-nya besar, siapa itu? Tuhan Yesus. Tetap setia. Karena dia, Yesus, tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Amin. Yesus itu sudah janji bersumpah. Ya. Memberikan covenant, perlindungan kepada kita. Lebih dari asuransi jiwa kita. Setia, tidak pernah ingkar janji. Tetapi kita seringkali yang ingkar kan. Kita keluar-keluar dari jalurnya Tuhan. Dari payungnya Tuhan. Karena apa? Tadi kecewa. Atau enggak membereskan hidup kita tadi. Hidup seenaknya, pakai duit orang. Mentang-mentang ini punya kuasa. Tidak memberikan haknya. Ini enggak boleh loh kayak gitu. Sangat tidak boleh. Tidak baik. Bukan orang beriman seperti itu. Ya, justru kita harus memberi lebih dari apa yang kita janjikan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu dong ceritanya. Jangan ambil ujungnya aja, enaknya. Berikan. Ya, Tuhan tetap setia, tapi harus berbalik. Harus minta ampun kayak Petrus tadi. Jangan kayak Yudas, nanti terlambat. Kalau terlambat yang rugi kita sendiri. Tidak dapat lagi kesempatan untuk menerima janjinya yaitu surga. Tidak semua yang rajin beribadah selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang, aku hanya mau orang-orang yang melakukan kehendakku. Pada zamanmu ini. Pada zaman ini. Ya, jadi iman, pengharapan dan kasih satu paket kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Tidak pernah diubah sampai kita mati. Harus punya itu 3 in 1, selesaikan masalah kita. Masalah kasih mengasihi tadi, sombong dan sebagainya, mengampuni dan itu harus selesai. Lalu Tuhan bilang, aku setia padamu. Amin. Musim-musim ini libur, saudara mungkin ketemu banyak saudara, banyak orang-orang di seputar kita yang mungkin bukan kalangan kita. Jadilah berkat di situ dalam ucapan kita. Amin. Salamin, minta maaf, benar-benar dari hati yang terdalam. Mungkin pernah minjem apa enggak dipulangin, lupa. Kalau pinjam suka lupa saya. Enggak boleh itu ya. Pinjam apa harus pulangin. Itu loh. Itu hal-hal kecil begitu yang ada di dalam kehidupan kita. Supaya orang melihat ada beda antara orang beriman dengan yang tidak. Yang setuju katakan amin. Amin. Anggota kul, engkau jadi berkat. Siapapun yang kau temuin. Yuk, mari bersaksi. Tapi harus jadi saksi. Tidak hanya bersaksi dari mulut, tapi dari kelakuan kita. Membuktikan bahwa aku punya iman, ada pengharapan, dan mewujudkan kasih dalam hidup ini. Sampai Tuhan datang kembali. Amin. Siapa yang siap katakan amin. Amin. Ayo para pemusik, mari kita siapkan untuk perjamuan kudus kita.
Saudara sekarang ambil sendiri roti dan anggur, semua sudah ambil. Kalau yang belum boleh angkat tangan. Kita hanya singkat aja supaya tidak banyak waktu terbuang, supaya kita langsung dalam perjamuan kudus ini. Ambil waktu untuk cek hati kita dengan Tuhan. Yuk bangkit berdiri, katakan hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sebentar. Sudah sadar bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi siapa di dalam sini? Yesus. Tapi wajahnya harus sama dong ya. Kalau ada Yesus kan pasti semangat, semeringah, dari nyanyinya juga ya. Yuk sekali lagi ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi kami boleh memperingati akan kematian-Mu, penebusan-Mu atas kami semua. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah kami benar-benar sadar dan beriman bahwa Tuhan menebus kami dengan darah yang mahal. Oleh karena itu kami tidak sembarangan dalam hidup ini. Hidup sebagai orang beriman akan kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Iman menjadi dasar dari segala-galanya. Dan iman itu sepanjang hidup kita yang memberikan bukti pengharapan ada di dalam Yesus. Dan akhirnya kami sanggup membagikan kasih yang kami dapat dari Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami semua. Kami siapkan hati kami untuk terima tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan hati, dengan kata-kata kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Segala puji syukur bagimu Tuhan, untuk kematian-Mu, untuk keselamatan yang Engkau beri. Biarlah kami terus beriman, berpengharapan, karena Engkau yang sudah membuktikan kasih-Mu atas dunia ini. Pakai setiap hidup kami Tuhan. Di rumah pun kami bisa jadi berkat. Dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan pakai kehidupan kami. Urapi setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam pengurapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun Engkau pergi, everyone boleh disaksikan kebaikan Tuhan. Dan semua akan dijangkau oleh karena kasih Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak, pakai setiap anak-anak-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, pengharapan yang baru. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan. Dan jangan pernah lupa mengampuni, mengasihi, dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menyertai kehidupan kami. Khususnya minggu-minggu ini. Di mana banyak orang berkumpul-kumpul Tuhan, Engkau hadir. Engkau jamah setiap manusia-manusia ya Tuhan. Ampuni segala kesalahannya dan lawat mereka. Mujizat terjadi dan biarlah banyak orang boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dan biarlah
siapkan hati kita untuk membawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Allah yang mengasihi engkau berlimpah-limpah dan teruslah ada di dalam keintiman bersama Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia dan sukacita Allah. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Saudara bisa bersatu di sujud mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.